Hadirah, Bu. Afifah, Hadirah, Bu. Aidal, Hadirah, Aisyah, hadirah, Ashifah, hadirah, Rozato, hadirah, Devi, hadirah, Delfa, hadirah, Fitria, hadirah, Hafizah, hadirah, Naira, Najwa Fitri, hadirah, Najwa Alia, hadirah, Najwa Chandra, Naura Khalisa, hadirah, Nisa Hadirah. Lauza, Safana, hadirah, Safira, hadirah, Saskia, sakit, Saskia sakit, Siva sini. hadirah. Kita akan melanjutkan materi tentang gaya ya. Sekarang kita bahas mengenai penjumlahan gaya, penjumlahan ataupun resultan gaya. Tujuan dari resultan gaya ini pelajaran hari ini adalah kita tahu bagaimana gayanya dan arah gayanya. Kemudian yang kedua adalah kita tahu berapa besar gayanya. Kalau misalkan arahnya ke kanan itu bagaimana ya? Gaya itu termasuk besaran apa? Besaran vektorkah atau besaran skalarkah? Dan bagaimana cara untuk menjumlahkan vektor, menjumlahkan gaya ataupun yang untuk mengurangi gaya. Bagaimana hasilnya? Ya, gaya itu bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas mengenai gaya, kemarin kita udah pelajari mengenai gaya berat, ya. Gaya berat. Gaya secara keseluruhannya itu dan ada banyak gaya yang kita pelajari kemarin, ya. Abstraksi bahwa gaya itu ada gaya lagi. Nah, jadi kalau gaya, ya, gaya itu diidentikan dia namanya gaya itu termasuk dalam besaran, ya kan? Besaran apa? Besaran turunan. Kenapa turunan? Ya, karena besaran turunan dia terdiri dari 3 satuan apa saja ya. F sama dengan M kali A. Massa itu satuannya ada kilogram, A itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Ada berapa satuannya? 1, 2, 3, ada 4 ya. Ada 4 satuan tapi terdiri dari 3 jenis satuan. 3 jenis satuan tapi terdiri dari 4 ya, karena secondnya ada 2. Jadi gaya juga termasuk besaran vektor. Apa besaran vektor? Dia punya nilai dan arah. Nah, beda antara besaran vektor dengan besaran skalar gini. Nah, skalar itu ya, besaran itu kan ada terbagi 2 ya. Ya, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Skalar itu dia hanya punya nilai, nggak perlu arah dia. Kalau vektor punya nilai dan arah. Contoh, ini punya nilai. Misalkan musuh dia naik timbangan, ya, naik timbangan, kan? Kemudian nampak kan di timbangan tersebut, ya, nampak di timbangan tersebut berapa massa musuh ya kan? Ya kan? Masanya misalkan 70 kilo. Ya, kalau misalkan musuh dia ke kanan, ada nggak 70 kilo ke kanan, 70 kilo ke kiri keterangannya? Ada nggak? 70 kilo ke atas, 70 kilo ke bawah, ada nggak? Nggak, berarti massa itu besaran skalar. Waktu 6 menit ke kanan, 6 menit ke kiri, 7 menit ke depan, ke atas, ada? Ada arahnya? Nggak ada, berarti waktu juga masuk besaran skalar. Ya, yang mana yang termasuk besarannya adalah besaran vektor? Misalkan, tolong Bu Surya bergerak 4 langkah. Nah, 4 langkah. Terus apa yang terjadi? Pasti ibu kan nanya kemana? Ya kan? Iya. Kemana? Berarti kalau 4 langkah dan otomatis kita akan replaynya kemana? Berarti itu butuh arah. Butuh arah. Berpindah kita dari satu tempat ke tempat lain itu butuh arah. Kemana? Kemana kita akan berpindah? Ke kanan kah? 7 langkah, ya kan? Ataupun ke kiri? Bergerak itu berbeda, ya kan? Ataupun ke depan? Ataupun ke belakang. Jadi kalau perpindahan dia termasuk besaran vektor.
vektor. Apalagi? Lari. Berapa cepat lari? Pasti tanya kita, larinya kemana? Ya, ke depan kah, ke belakang kah, ke kanan kah, ke kiri kah? Ya, otomatis ini kalau kecepatan juga termasuk besaran vektor. Nah, terus apa lagi? Nah, kayak kemarin. Ya. Kalau ada yang namanya dinamometer. Ini namanya alatnya namanya adalah dinamometer, ya. Kelas IBB kemarin itu sudah praktek ya. Pengenalannya. Nah, sedangkan kalian kan belum. Jadi insya Allah minggu besok kita praktek ya. Untuk gaya berat ya. Jadi ini adalah dinamometer. Nah, dinamometer itu adalah alat untuk mengukur gaya. Kalau alat untuk mengukur berat badan apa? Timbangan neraca, ya kan? Sama seperti ini neraca haus. Tapi kalau misalkan dia naik di situ nggak bisa, karena itu terbatas dia. Dah. Kemudian ini kalau untuk mengukur waktu jam ataupun stopwatch ya. Kalau untuk ukur volume kemarin gelas ukur ya. Jadi setiap hal itu bisa diukur. Contohnya gaya. Gaya itu apa kemarin tuh? Tarikan atau dorongan kemarin ya, pengertiannya tarikan ataupun dorongan. Jadi ketika ditarik dan didorong maka akan menghasilkan gaya. Misalkan ada benda ini ya, kita mau tahu berapa gaya tarikan ini. Nah, ketika kita ada benda seperti ini, kita mau tarik itu berarti arahnya kemana, nak? Belakang. Kemana, kemari kan? Nah, ya kan? Pasti kemari. Ya kan? Ada arah kan? Ada arah kan? Nah, berapa besarnya itu? Nah, perhatikan di sini, ini ada angka-angkanya, ada skala-skalanya. Kalau yang merah 0 hingga 3 Newton paling besar. Ya. 0 hingga 3 Newton. Ya. Kemudian coba lihat ini yang kuning. Yang kuning dia paling besar adalah 1,5 Newton. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ini 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Berarti di antara satu baris ini 0 ke 1, berarti ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 ya. Sampai ke 1 Newton. Kemudian setelah 1 Newton 1,1, 1,2 hingga 2 Newton. Di 2,2 Newton ada 2,1, 2,2 sampai 3 Newton. Nah, kalau misalkan yang kuning bagaimana? Dia hanya sampai 1,5 Newton ya. Di sini aja. Jadi 0 hingga 5. Berarti di sini kan 0,1 Newton, 0,2 Newton, 0,3 Newton, 0,4 Newton sampai 0,5 Newton hingga 1,5 Newton. Nah, kemudian ketika kita tarik ya, ketika kita tarik apa yang terjadi? Pairnya mengendur ya. Nah, ya. Tarik gitu ya. Nah, jadi bacanya kapan, nak? Bacanya di mana yang tanda kuning ini, yang tanda merah. Kalau misalkan dinamometernya itu warnanya kuning berarti kuning. Nah, misalkan di sini. Nah, ini berarti berapa? 1 Newton. Pas di 1 Newton ya. Lihat skalanya. Lihat skalanya. Ya. Lihat skalanya pas di 1 Newton. Tapi belum tentu juga ini 1 Newton. Ibu misalkan aja. Ya. Lihat ya, pas 1 Newton ini bacanya. Jadi kalau misalkan kita baca, kita juga nggak boleh seperti ini. Nggak boleh seperti ini. Ini terjadi kesalahan membaca bacaan alat. Jadi otomatis harus tepat pas kalau kita baca. Dah. 0 ini berapa? Di baris berapa? Kedua kalau ini ya, yang merah. 0 habis itu 1 ya. Tadi 0,1 jadi 0,1 Newton ya. Ditarik 0,1 Newton. Perhatikan. Jadi kita tarik ya. Ibu berikan gas dari ini lihat.
1 Newton ini 0,11 kali ya. Perhatikan. Kalian bisa tarik apa aja? Tarik misalkan tempat pulpen juga boleh. Perhatikan nih. Ini khusus untuk yang merah ya. 0,1 kan? Karena ini sama. Ini coba perhatikan. Ini 0. Nah, coba lihat. Ya kan? Di baris yang kedua berarti ini kan ini kemari berarti kan 1. Berarti baris yang kedua ini 0,1 Newton. Berarti baris yang kedua, baris ketiga 0,2 Newton dan sebagainya ya. Terusnya. Nah, kan bisa dorongannya ataupun bisa tarik dua-duanya. Nggak masalah. Tarik dua-duanya nggak boleh. Ya, tarik dua-duanya. Ini kan nggak ada kawitnya, ya. Nggak ada kawitnya, makanya seperti itu. Udah, nggak ada kawitnya makanya itu. Nah, jadi gaya itu kadang-kadang bisa juga ditambahkan. Gaya kan perlu arah tadi. Nih, gaya berarti perlu perlu arah. Gaya tadi perlu arah. Gaya berarti perlu nilai, ada nilai ya dan ada arah. Arahnya kemana? Ada ke kanan, ada ke kiri, depan, belakang, ya, atas, bawah, maju, mundur. Nah, mundur. Nah, jadi arah daripada gaya itu kita terapkan sesuai dengan arah dari mata angin. Ya. Pada pernah lihat kan arah mata angin? Ya. Ada utara, ada selatan, ada timur, lawannya barat. Menuju ke barat, menuju ke utara. Berarti menuju ke barat kemana? Ke sini. Menuju ke timur berapa? Sini. Menuju ke utara mana? Ke atas. Menuju ke selatan ini. Ini kan sama juga dengan koordinat Kartesius, tahu kan? Koordinat Kartesius tahu kan? Ya, ada x, ada y. Ini x positif, ini y-nya juga positif. Kalau ini y-nya negatif. Kalau kemari negatif. Pernah kan? Garis bilangan. Ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Begitu juga kalau gerak itu yang bernilai positif itu kemana? Nih, maju positif, kanan positif, depan positif, atas positif. Kenapa? Maju berarti ke atas, ya kan? Positif betul kan? Oke. Kemudian kanan, oke? Nah, positif. Depan positif kan? Kemudian atas positif. Nah, berarti mundur negatif. Ini si mundur kemari ya. Kemudian kiri negatif. Belakang negatif. Bawah negatif. Jelas kan? Berarti arah-arah yang dibilang mundur ke belakang berarti otomatis nilainya itu negatif, dikurang. Ya. Bergerak 3 ya. 3 meter ke kanan. Ataupun jangan 3 meter lah, 3 langkah ke kanan. Lalu bergerak 4 langkah ke belakang. Berapa perpindahan Bu Surya? Oke.
contohnya ya. Kita punya misalkan ini adalah garis bilangannya. Ini X positif. Ini adalah negatif. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini minus 1, minus 2 karena ini 0 ya. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, X. Oke, cukup. Nah, jadi Bu Surya mulainya dari mana pertama? Bergeraknya pasti dari 0. Bergerak ke kanan, langkahnya ke kanan. Berarti ke kanan ya? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Dah, 3 nih mintanya. Dah. Kemudian lalu bergerak ke belakang, berarti mundur ya. Berapa langkah? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sini posisi sekarang. Dah. Posisi sekarang di sini. Dah. Jarak dari ini ke posisi terakhir itu berapa? Berapa jaraknya? 1. Hah? 1. Tandanya maju atau mundur? Maju ke belakang apa ke depan? Belakang. Alias minus 1. Karena belakang itu Minus. jelas. Ataupun bisa jadi gini nak. Kalau ada seperti ini, kita umpamanya baterai, ya. Umpamanya baterai. Nah, cara membuat baterai seperti apa? Harus ada plus, harus ada minus. Berapa nih langkah ke depan? 3 langkah. Berarti ke depan atau ke kanan itu positif atau negatif? Positif. Oke, ke kanan. Langkahnya ada positif. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ke belakang. Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Udah. Ini bikin baterai pasti ada positif dengan negatif kan? Ini udah baterai, ini udah baterai. Berapa sisanya? 1. Berarti minus 1. Boleh juga kalau kita hitungannya seperti ini cara kita ya. Ini adalah cara garis bilang. Lalu jika memberikan gaya tarik 2 Newton seperti gambar berikut. Dikumpul nanti. Ya, Sekarang. ya. Kita akan lihat dulu gambar di sini. Menjelaskan dulu. Dah. Ya, Ani memberikan gaya tolak. Gaya tolak ingat ya? Ini ya nak. Bersentuhan. Berapa gaya tolaknya? 10 Newton. Nah, ini gaya tolak siapa? Ani. Nah, ada gaya tarik. Nah, gaya tarik ini. Nah, ini gaya tarik oleh siapa? Oleh Rika. Berapa gaya tarik oleh Rika? 2 Newton. Nah, sekarang coba lihat ya. Arahnya sama kemana? Ke kanan semuanya ya. Arah gaya Ani ke kanan. Ke kanan nilainya berapa? Positif atau negatif? Ya. Plus 10 Newton. Nah, kemudian gaya Rika kemana? Kanan juga nilainya? Positif 2 Newton. Berarti ditanya berapa resultan gaya Ani dan Rika. Nah, jadi otomatis gaya resultannya kedua kan? Berarti resultan sama dengan gaya Ani ya tambah gaya Rika. Gaya Ani berapa? 10 Newton tambah gaya Rika 2 Newton. 10 tambah 2 kan? 12 Newton. Inilah hasilnya. Jelas ya? Kalau searah dia ditambah itu searahnya. Kalau berlawanan arah otomatis nilainya nanti kurang.
Iya kan? Negatif, ada yang negatif pasti ya. Nah, kita buat contoh satu lagi. Tarik. Nah, gaya tarik ke arah kiri. Nah, 20 Newton. Lalu ya, Amin memberikan gaya tarik ke kanan 15 Newton. Tentukan resultan gaya Ahmad dan Amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Silakan. Nyelesain di depan. Ya, buat dulu gambarnya seperti apa. Coba bilang. Buat dulu. Tapi belum sih. Oke. Ingat, oke. Ya, mana gaya tarik? Lihat sana. Gaya tarik ke arah kiri. Mana? Oke. Oke, berapa? Gaya siapa tuh? Oke, buat F Ahmad. Berapa? Sama dengan yang besar F-nya. F-nya yang besar. Nah, Azwa. F-nya yang besar sekali. Nah, berapa? 20 Newton. Nah, terus? Lalu Amin memberikan gaya tarik ke kanan. Iya, ke kanan. Oke. F siapa? F Amin yang besar. F Amin. Sama dengan berapa? 15. Nah, Newton. Oke, resultan langsung buat resultan. Resultan sama dengan tuh di atas. Ini aja di sini jadi bawahnya. Resultan sama dengan Ahmad. Iya. Iya. Buat di sini dulu. F Ahmad berapa nilainya? F Ahmad berapa nilainya, nak? 20. 20. Terus 2 putar dulu. Agak spasi dulu. Di sini 20. Kanan apa kiri dia? Kiri. Hah? Kiri. Kiri nilainya apa, nak? Negatif. Oke. Dah, terus F F Amin. Amin berapa? 15. Berapa? 5? 15 ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan positif negatif? Positif. Oke. Langsung masukkan F Ahmadnya. Iya, langsung masukkan ke situ. Ya. Minus 20. Oke, tambah. Dah, Newton. Dah. Habis itu kayak mana? Caranya? Kurang. Nah, berapa? 5. Minus 5. Oke. Ibu yang nomor 1 itu kasih tahu siapa? Oke. Oke. Dah, betul. Oke ya, betul ya. Jadi tadi berarti dia si Ahmad itu berikan gaya tariknya kemana? Ke kiri. Kemudian si Amin gaya tarik ke kanan. Ingat ya, selalu ada arah. Arah inilah yang menandakan dia nilai positif ataupun. Waalaikumsalam warahmatullahi